pagi menjelang siang, betul sekali. Senang sekali kami berdua bisa kembali hadir di Basa Basi dan kali ini sebagai orang tua yuk kita belajar lagi yuk. Setiap hari memang harus belajar ya. Kadang-kadang mendidik anak itu sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Betul. Kadang-kadang kita merasa benar ternyata salah. Kadang-kadang kita merasa salah ternyata benar. Betul. Nah sekarang temanya adalah masih zaman keras dalam mendidik anak. Tadi aku sempat nanya sama semua ibu-ibu yang ada di sini. Siapa yang suka marahin anak? Semuanya angkat tangan ya. Kayaknya sebagai orang tua nggak marahin anak tuh kayaknya nggak mungkin. Iya. Emang bisa? Kayaknya kalau belum marahin anak kayaknya belum jadi orang tua gitu ya. Betul. Belum afdol gitu. Nah tapi batasannya sampai mana sih kita marahin anak? Mana sih kategori yang sudah mulai di area abu-abu menuju kekerasan? Nanti kita bakal ngobrol. Tapi Siap. sekarang seperti biasa kita punya apa Wendy? Kita ada Mistik di sana yang akan memberikan informasi-informasi terupdate di Celoteh Mistik. Selamat pagi ibu-ibu di rumah dan juga para ibu-ibu di sini. Selamat pagi dan selamat datang di Celoteh Mistik yang selalu memberikan info-info terupdate hari ini, esok dan mungkin yang belum datang ya. Dan Cici dan Wendy dan juga ibu-ibu di sini masih ingat kan presiden kita siapa? Bapak Joko Widodo. Yes, dan beliau sedang berada di Amerika Serikat. Wow. Ada apa dia di Amerika Serikat? Selain kunjungan dari kerja menghadiri KTT ASEAN Amerika di Sunnyland, California, Amerika, Presiden kita menyempatkan untuk hadir, untuk datang di markas Facebook. Dan bertemu dengan CEO-nya yaitu Mark Zuckerberg. Ini mantan Miscik. Oke. Oh mantan. Mantan majikan. Iya betul. Dan juga selain ketemu sama CEO-nya, beliau juga ketemu sama 17 karyawan yang bekerja di Facebook berasal dari Indonesia. Beliau salam-salaman. Ya, jadi 17 orang berdiri salam gitu ya. Dapat amplop. Itu dia makanya Buat nanti apa, Miscik Pak? telepon deh ya ke sana ya. Iya. Dan juga dalam perjalanan ini khusus ya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dia telah menyerukan empowering leaders of peace kepada para pemimpin ASEAN dari seluruh dunia melalui dunia maya ya. Ya. Dan juga ini kalau dikutip Presiden Joko Widodo ya, jadi ada agak-agak mendok ya kan. Iya. Saya mengajak Facebook untuk menguatkan penyebaran pesan toleransi, moderasi dan perdamaian. Berikut kata Presiden Joko Widodo ya. Dan juga selain bercengkrama dengan para pegawai asal Indonesia di sana, Cici, dia juga nih kan tuh kelihatan kan lagi salaman dan dia juga nulis di Wall of Fame Iya. ya. Itu dan ditandatangani sama dia tulisannya bersama damai dalam harmoni. Yes. Gitu, tepuk tangan dulu untuk Presiden Joko Widodo kita. Memang tetap harus menjaga kedamaian dimanapun berada. Berdamaian. Bisa nyanyi. Untung Bang Roma nggak ikut ya. Iya. Gitu. Laki-laki ganteng ini. Kalau yang ini adeknya Miss Cik. Tadi kan mantan ya, yang ini adeknya Miss Cik pagi-pagi boleh hayal setinggi langit boleh. Gak apa-apa, masih wajar ya kalau pagi-pagi ya. Beritanya apa Miss Cik? Jadi pembalap muda Rio Haryanto ini yang kemarin-kemarin sempat diberitakan si anak Malang ya. Karena dia kabarnya tidak jadi pergi ke F1. Terus ada lagi yang bilang kalau dia akan jadi. Nah berita terupdate-nya adalah kalau di olahraga yang sangat mahal ini perlu biaya besar buat sebuah tim untuk pergi ke sana ya. Dan dibutuhkan biaya 15 juta euro atau setara dengan 225 miliar. Ya Allah banyak banget. Lama Jan, 225 miliar. Misi sampai gerah ngedengernya. Ya iya balap F1. Iya, dan kalau Rio tong setan murah. Lebih murah lagi balap karung Pak. Nah, 5.000 cukup ya. Cukup, 5.000 dapat gatal-gatal. Makanya, jadi Rio Haryanto ini harus menyetor dana sebesar 15 juta, tetapi sayangnya Rio ini belum cukup uangnya. Iyalah 220 miliar Ya, Edan. makanya dan kabar terupdate adalah dia kemarin sudah menyetorkan uang muka sebesar 3 juta euro. Ya atau setara sekitar 180 miliaran lah ya. Sepertinya 100 miliar.
Masih Dan banyak juga ya? itu 3 juta euro ini perlu diingat itu adalah uang pribadi dari Rio Haryanto. Kaya kali laki-laki ini. Ya mungkin dia sering menang F1 juga. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelum di F1 di London ini dia sudah ikut balap-balap di tempat lain, Cici. Oke, baiklah. Gitu. Dan juga pihak Kemenpora berjanji akan membantu sekitar 3,2 juta euro. Gitu. Nah, Amin, mudah-mudahan ya dengan adanya koin untuk Rio Haryanto, mudah-mudahan Rio tetap harus mengharumkan nama bangsa di luar negeri dan Misik tetap mendukung Rio. Amin. Dan begitulah kisah-kisah terupdate hari ini dari Misik. Jadi saksikan terus celoteh Misik di Basa Bas. Selamat pagi. Yes. Memang ada baiknya sebagai orang tua dari sebelum belajar soal anak kita juga harus tahu info-info terupdate. Oke, sekarang Ya. langsung aja deh kita straight to the point. Betul sekali. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, ini ada tayang tentang highlight kita. Highlight kita punya tema hari ini. Seperti apa lihat Ini ya. dia. Yuk. Bapak orang mana? Halo pemirsa Basa-Basi, selamat pagi. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, tak jarang orang tua memberinya hukuman dengan harapan perilaku anak dapat lebih terkendali dan lebih patuh kepada orang tua. Hukuman bisa berupa fisik dan non-fisik. Ketika seorang anak kedapatan memukuli adiknya atau bersikap kurang ajar dan kasar kepada orang tua, beberapa orang tua merasa perlu untuk memberi pukulan kepada si anak sebagai hukuman. Tujuannya memberi pelajaran bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ancaman dan kekerasan verbal juga kerap digunakan sebagai cara mendidik anak. Banyak orang tua beranggapan bahwa ketakutan anak pada hukuman membuat anak menjadi mudah dikendalikan dan lebih tunduk terhadap keinginan orang tua. Tapi, benarkah hukuman tersebut efektif bagi pendidikan anak? Karena sayangnya, secara sadar atau tidak, para orang tua cenderung lebih banyak menuntut anak untuk melakukan apa yang orang tua katakan, bukan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau begini, kira-kira bagaimana ya cara mendidik anak yang baik dan benar? Dan seperti apakah cara para bintang tamu kita kali ini dalam mendidik anaknya? Jawabannya sesaat lagi ya, hanya di Basa-Basi. Dan untuk membahas ini sudah ada bintang tamu kita di sini, ada Mbak Tika dan suaminya di sini. Selamat datang, Mas Mas Tri Tri. Aji Raharso. Mau dipanggil siapa sayang? Aji. Oke, Mas Aji dan kedua buah hatinya ada Arkana dan juga Atala. Ya, Karena betul. ini Atala itu ya lucunya. Dan juga ada Aldila Bekti. Yeay. Hai, bersama Daphne di sini. Hai Daphne. Ih, cantiknya. Kita langsung main ya, yes or no. Terima kasih ya buat cantiknya itu. Ih, buat anaknya, buat Oh, orang maaf. tua. Langsung, yes or no. Silakan dijawab sebagai orang tua. Dan saya mohon dengan sangat dijawab jujur ya. Ya. Dijawab jujur. Jangan ikut-ikutan ya, nggak boleh nyontek ya. Silakan Om Wendy. Tua banget gua. Anak memberantaki mainan dan tidak membereskannya. Orang tua marah. Yes or no? Aduh, aku yes. Yes. Yes, Yes. yes, yes. Yes, yes. Aduh, semuanya yes. Yang no cuman orang tua satu dan seorang psikolog di sini ya. Oke. Yang nanti bakal kita ajak ngobrol. Oke. Kedua, Kakak dan adik bertengkar. Kakak yang cenderung dimarahi. yes or no? Jujur. Yes, yes, No, no, yes. Oke. Siap. Yang ketiga, anak nggak nurut, tandanya anak bandel. Yes or no? Anak gak nurut, anak bandel. Oke, No. anaknya sendiri bilang yes. Tapi ada yang ngomong yes kok. Oke. Tuh, nggak nurut dibilang bandel berarti. Oke. Siap. Ini kita akan ngebahas ini ya persepsinya satu demi satu seperti apa, dan kita juga ada seorang psikolog yang sudah duduk di sini di bangku penonton untuk mengamati. Ada Mbak Fatia Arta Utami, selamat datang ya Mbak ya. Nanti kita akan bahas secara tuntas, jangan kemana-mana, tetap di mana Wendy? Basa-basi bahasa basi ini. Mungkin saya rasa kalau dianya bandel ya, misalkan dikasih tahu harus begini begitu, tapi dianya nggak mau ngikutin gitu. Mungkin suka cuma keluyuran malam segala macam ya. Kalau saya sih kalau bisa jangan ya,
Karena apa ya, dampaknya mungkin banyak dampak negatifnya kan gitu ya. Susah dibilangin. Kalau mereka sudah waktunya tidur, terus nggak mau tidur begitu aja.